أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini ayat janji Allah kepada orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia istiqomah. Kayak kita orang yang bertaubat, kemudian kita istiqomah. Istiqomah menjaga taubat kita, tidak balik lagi kepada dosa-dosa lama, kepada masa-masa jahiliyah. Jangankan balik melakukan, mengingatnya pun kita malu. Ini berarti orang istiqomah. Kalau kita istiqomah bertaubat, maka taubat kita itu disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena istiqomah. Begitu teman ngajak jalan lagi ke tempat-tempat yang kayak gituan, kita bisa nolak. Begitu teman ada yang minum, kita nggak ikut minum. Kita cuma naktirin doang. Enggak lah ya. Enggak ditraktirin, enggak ditemenin, karena menemani, mentraktir, apalagi menyediakan, meramu, semuanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Orang yang minum sama orang yang mentraktir, orang yang mengajak, orang yang nemenin, orang yang membuat, orang yang menyediakan mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Sehingga kita nggak mau melakukan itu lagi. Terus masalah cewek atau cowok, masalah pacaran lah ya. Masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu. Menanti dengan sabar. Nggak mau terpancing lagi. Walaupun ada yang ternyata kita mengelok Instagram kita, tapi ada yang banyak request. Kita lihat, wah yang request banyak yang keren-keren nih, mau terima nggak ya gitu. Itu kan menguji keistiqomahan kita. Atau apalagi ada yang SMS nyasar, telepon nyasar, segala macam, tanya alamat atau apa, ternyata memang lagi udah mentargetkan kita gitu. Nah ini istiqomah, nggak mau balik lagi kayak gitu-gituan. Kalaupun teman-teman doang, nggak sampai teman tapi mesra. Teman sih cuman curhat panjang lebar. Teman sih tapi jalan kemana-mana bareng. Jadi nggak mau terus terang tapi sama-sama baper. Sampai akhirnya kayak kuci-kucu hetahe gitu deh. Nggak tahu ya, masih muda berarti. Artinya istiqomah udah nggak mau pacaran lagi deh. Saya mah kalau kamu mau ayo kita nikah aja gitu. Itu berarti istiqomah. Nah, apa janji Allah bagi orang yang istiqomah kayak gitu?
Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu turun ke langit bumi atau turun ke dunia. Dan kemudian malaikat itu akan berkata kepada kita walaupun kita nggak mendengar. Tapi kadang ada yang bisa mengetahui itu lewat mimpi. Malaikat akan datang ke dalam mimpi kita dan memberikan kalimat la tahzanu wa la takhafu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian nggak perlu khawatir dan kalian nggak perlu sedih. Apa yang udah terjadi, kalian nggak perlu sedih. Apa yang akan terjadi, kalian nggak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin kebahagiaan untuk kalian. Kalau istiqomah, pasti jadi itu. Sama kayak kita pengen ngecilin perut. Kita harus istiqomah apa? Istiqomah push up, istiqomah sit up, istiqomah makan sebelum jam 9 malam, istiqomah minum air hangat sebelum tidur, istiqomah tidur jangan lebih dari jam 11 malam, jangan begadang. Kalau kita nggak istiqomah, walaupun pengen banget beli semua buku-buku tentang cara menjaga tubuh, buku tentang fitness segala macam, kita beli majalah-majalahnya, tapi kita nggak istiqomah, itu hanya jadi amani, angan-angan. Jadi bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang beramal adalah istiqomah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi membahas surat apa? Fussilat ayat 30. Tentang jaminan Allah buat orang yang istiqomah. Sedikit teori ya, bahwa istiqomah itu ada dua bentuk. Ada istiqomah namanya dawam. Dawam itu continue, terus menerus. Kayak contoh-contoh yang tadi saya sebutin, kita sholat tahajud dawam, kita tilawah Al-Quran, dawam. Kita tersenyum kepada orang lain, dawam. Kita memaafkan orang lain itu sering. Ini namanya istiqomah dalam bentuk dawam. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha, yang paling dawam. Walaupun wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Kata Nabi, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu satu makna istiqomah. Yang kedua, makna istiqomah itu artinya mustaqim, on the track. Tidak mencela-mencela gitu. Enggak ke kanan, enggak ke kiri yang dia kadang-kadang gagal fokus. Jadi makna istiqomah, fokus aja, on the track aja, enggak usah keluar dari jalur yang sudah Allah buat. Ibarat kereta api mah tetap di atas relnya, enggak keluar dari rel, maka itu juga makna istiqomah. Kayak kita lagi sakit, kemudian kita berobat ke dokter, itu masih on the track? Masih? Masih ya, karena medis itu ilmiah dan ilmiah itu dibolehkan dalam agama. Datang ke dokter, ternyata belum ada hasil, belum ada perubahan, masih aja sakit. Terus kita datang ke terapis, kita minum herbal. Selain obat-obat yang medis yang dari konvensional, kita minum herbal juga yang holistik. Itu juga masih on the track. Yang nggak boleh adalah ketika kita dokter mungkin mengatakan, ini udah parah, suruh pulang aja dan makan aja apa yang dia suka. Atau kemudian terapi juga nggak ada hasil, nggak ada perubahan, nggak ada progres. Akhirnya kita datang ke orang pintar, datang ke dukun. Nah ini berarti nggak istiqomah. Kalau kita istiqomah, kita terus saja berikhtiar dengan ikhtiar yang Allah bolehkan. Kayak misalnya kita kerja, cari aja pekerjaan yang halal. Walaupun ujiannya banyak, tapi tetap aja di situ. Ini namanya on the track. Nah ini mustaqim. Ini insya Allah orang yang summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Makna yang kedua ini lebih besar. Tapi dia nggak berbuat dosa. Tetapi dia nggak melanggar syariat Allah. Dia bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli ibadah-ibadah sunnah. Tetapi dia nggak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia orang yang istiqomah. Udah on the track tuh. Kayak cewek misalnya pakai jilbab. Ketika dia di rumah mungkin biasanya buka jilbab, apalagi kalau tinggalnya di Jakarta, di Surabaya yang panas gitu ya, di rumah pengen buka jilbab biar nggak gerah. Tapi sesekali datang sepupu ke rumah kita. Datang sepupu kan bukan muhrim kan ya? Sehingga kalau di depan sepupu harus menutup aurat. Nah, dalam keadaan panas-panas, kita tetap menutup aurat kita, walaupun dalam keadaan gerah kita tetap menjaga aurat kita. Itu namanya istiqomah.
Tidak keluar dari garis yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nah, orang-orang yang bisa istiqomah dengan dua bentuk istiqomah ini, Allah kasih garansi. Allah kasih garansi, Allah kasih jaminan, Allah kasih janji. Apa janji Allah? Pasti dia akan sukses. Kata Allah, gak usah khawatir dengan janji Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jangan khawatir, kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah SWT. Kalau kita baca ayat tadi, Allah bilang, la takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kamilah awliya'ukum, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Allah pasti tolong. Apapun masalah kita, jangan pernah terpeleset. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah melenceng, jangan belok arah, jangan apalagi sampai U-turn gitu ya, balik lagi ke masa jahiliyah. Jangan, tetap aja istiqomah. Maka Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum, kami pasti akan menolong kalian. Itu garansi dijamin oleh Allah SWT. Sehingga kita belajar yakin sama jaminan Allah itu lebih daripada kita yakin kepada hukum gravitasi. Artinya kita yakin banget bahwa kalau kita lempar batu, batu itu akan jatuh ke bawah. Gak ada cerita batu itu akan ngambang kecuali pakai sihir atau pakai magic. Kita yakin banget batu itu akan jatuh ke bawah. Harusnya kita yakin kepada Allah lebih daripada kita yakin kepada gaya gravitasi, kepada hukum alam, kepada batu yang jatuh ke bawah. Karena sesungguhnya batu yang jatuh ke bawah itu pasti menurut hukum ilmiah. Tapi hukum ilmiah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa ditaklukkan dengan hukum magic. Hukum ilmiah itu batu kalau dilempar ke atas akan jatuh ke bawah, tapi dia masih bisa dirubah dengan magic, dengan sihir, nggak jatuh ke bawah, dia ngambang di atas gitu. Tapi walaupun itu kita masih yakin yang namanya batu kalau dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Kenapa kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya itu tidak ditaklukkan oleh apapun, oleh magic nggak bisa, oleh sihir nggak bisa, oleh ilmiah nggak bisa, oleh apapun khurafat nggak bisa, oleh mitos nggak bisa. Hukum Allah lebih mutlak dan janji Allah itu lebih pasti daripada batu yang jatuh ke bawah, lebih pasti. Sehingga kalau teman-teman ada masalah, istiqomahlah. Kok masih kuat sih dengan istiqomah? Soalnya saya yakin sama janji Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Saya yakin sama janji Allah. Tapi kan gitu. Nggak ada tapi, pokoknya saya yakin. Seperti kamu yakin kalau batu itu dilempar akan jatuh ke bawah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا